Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, tema bacaan hari ini adalah belas kasihan Tuhan dan rahmat Tuhan terhadap kita dan belas kasih kita terhadap sesama. Dalam bacaan pertama, Abednego berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala. Dia meminta belas kasihan Tuhan dan Tuhan membebaskan mereka dari api. Saudara-saudari, kita dipanggil untuk meneladani belas kasih Tuhan terhadap sesama kita. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 13. Saudara-saudari, Santo Thomas Aquinas menulis tentang kekuatan yang ditunjukkan dalam belas kasihan Tuhan. Pembenaran orang fasik lebih besar daripada penciptaan langit dan bumi. Bayangkanlah bahwa tindakan Tuhan untuk mengampuni dosa seseorang lebih besar dari pekerjaan penciptaan itu sendiri. Dalam mengampuni dosa orang, Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya lebih kuat daripada kejahatan atau dosa. Saudara-saudari, kita tidak memiliki kuasa yang Tuhan miliki untuk mengampuni dosa orang lain, tetapi kita memiliki kuasa untuk mengampuni dosa yang telah dilakukan terhadap kita. Inilah kekuatan belas kasihan. Dibutuhkan kekuatan dan rahmat Tuhan untuk benar-benar memaafkan seseorang dari hati. Saudara-saudari, pengampunan membebaskan dan menyembuhkan hati kita sendiri. Ketika kita memilih untuk tidak memaafkan seseorang,
kita memungkinkan orang itu memiliki keterikatan pada diri kita. Dosa terhadap kita yang sepertinya tidak bisa kita ampuni tetap ada. Kita ditawan oleh kemarahan dan luka hati kita. Santo Yohanes Paulus II berkata, pengampunan adalah pemulihan kebebasan untuk diri sendiri. Pengampunan adalah kunci yang dipegang di tangan kita sendiri ke sel penjara kita. Ketika kita memilih untuk memaafkan, baik itu 7 kali atau 70 kali 7 kali, kita membebaskan orang lain dan diri kita sendiri dari rasa sakit karena dosa, kemarahan, dan luka. Saudara-saudari, semoga hari ini dengan rahmat Tuhan, kita memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.